Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dalam pelajaran bidang studi yaitu bahasa Indonesia. Nah, tidak lupa-lupanya ya, di sini Ibu mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk tetap menjaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Semoga suatu saat nanti kita dapat bertatap muka langsung. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar ya, melanjutkan materi kita yang kemarin ya, tentang menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Nah, di minggu-minggu sebelumnya kalian sudah belajar mengenai puisi rakyat juga, yaitu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada pantun, syair, gurindam. Kalian sudah mempelajari ciri-cirinya, kemudian cara menelaah dari puisi rakyat tersebut, kemudian kalian menyimpulkan isinya. Nah, itu semua sudah dipelajari dan sekarang kita memasuki yaitu menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kalian mampu menyajikan hasil gagasan ataupun pesan yang kalian miliki dalam bentuk puisi rakyat. Nah, di sini dalam menulis pantun ada berbagai konteks atau langkah-langkah dalam membuat pantun ya. Yang pertama di sini ada menentukan ide yang akan disampaikan terlebih dahulu. Kemudian menentukan ide tersebut menjadi 2 larik. Yang ketiga, memilih kosakata yang diakhiri dengan bunyi seperti 2 larik yang kalian buat sebelumnya. Kemudian membuat larik sampiran dan dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menata kembali kalimat atau larik dengan rima dan kosakata yang berirama sama. Dan yang terakhir yaitu menata pantun secara logis atau masuk akal ya. Nah, di sini Ibu punya contoh membuat pantun. Nah, pada baris ke-1 dan ke-2 ini dikosongkan ya. Kemudian baris ke-3 dan ke-4 isinya yaitu kalau ada umur panjang bisa kita berjumpa lagi. Nah, di sini kita lihat kosakata yang diakhiri bunyinya ini sama, rimanya sama ya. Di sini ada kata panjang dan lagi. Panjang ini kata yang sama yaitu keranjang, ladang, kendang, pinang, menang, berenang. Kemudian kalau yang lagi ini contoh kata yang sama, nanti, mandi, janji, mengaji, menyanyi, jadi. Nah, itu adalah contoh kata yang akhirannya sama. Jadi kalau dilihat dari sini berarti kita menggunakan kata ladang misalnya. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bisa kita berjumpa lagi. Nah, untuk membuat pantun itu contohnya ya, bisa kalian sesuaikan sendiri-sendiri kosakatanya. Kemudian langkah dalam membuat syair dan gurindam ini hampir sama dengan langkah membuat pantun ya. Hanya saja perlu disesuaikan dengan syarat dari gurindam tersebut dan syair. Di sini ada syarat membuat syair ya, isinya biasanya menggambarkan suatu hal yang baik berupa cerita, kemudian berupa agama dan berupa nasihat. Di sini Ibu punya contoh syair pendidikan ya. Dengarlah wahai anak kanda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tidak pernah habis dieja sebagai bekal sepanjang usia. Dengan ilmu kamu terjaga dari suramnya waktu dan masa. Cemerlang akal senantiasa menyinari dunia di masa dewasa.
Nah, itu tadi cara atau contoh membuat pantun atau menyajikan puisi rakyat. Nah, kalian di sini dituntut untuk mampu ya menyajikan puisi rakyat itu secara lisan dan tulisan. Nah, di sini Ibu punya unjuk karya ya buat kalian semua, yaitu tugasnya buatlah sebuah pantun hasil gagasan dan pemikiran kalian dengan tema pendidikan atau kesehatan ya. Kemudian kalian sampaikan secara tulisan di kolom komentar langsung di sini ya, di akun YouTube Ibu. Silahkan langsung kalian komentar. Jadi nanti jawaban kamu itu juga sebagai absen untuk kalian. Jadi yang tidak membuat tidak dimasukkan absen ya. Kemudian untuk tugas proyek ya, silahkan kalian lihat buku paket halaman 192. Di situ membuat jurnal membaca yang berkaitan dengan puisi rakyat. Jadi kalian buat jurnal membaca puisi rakyat, kemudian kalian cantumkan ya di situ buku apa, judulnya apa ya. Itu bisa kalian lihat secara jelas di halaman 192. Nah, untuk tugas proyek ini dikumpul paling lambat hari Senin tanggal 15 Februari. Catat di kertas portofolio, buat nama, tanggal, dan kelas secara jelas. Nah, itu tugasnya ada dua. Yang pertama ini kalian tulis di kolom komentar langsung di akun YouTube Ibu ini ya. Kemudian yang kedua membuat proyek ya di kertas portofolio. Nah, untuk anak-anak sekali lagi Ibu ingatkan ya. Jadi silahkan tugas bahasa Indonesianya dikerjakan. Jangan menunda-nunda waktu lagi ya. Kalau nanti nilainya kosong, jangan salahkan Ibu karena kalian tidak mengerjakan tugasnya. Jadi anggaplah pelajaran ini sama pentingnya dengan pelajaran lain ya. Harus kalian kerjakan juga tugasnya, jangan dianggap remeh atau enteng ya. Nah, untuk hari ini itu saja ya pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa tetap tersenyum dalam mengerjakannya ya, dan tetap semangat. Ibu rasa cukup untuk materi kita kali ini tentang menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis ya. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.